Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Atikep Channel. Pada bahasan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang kehamilan dengan anemia. Anemia adalah kekurangan daripada hemoglobin dalam darah pada saat hamil. Nah, itu macam-macam anemia sendiri, itu banyak macamnya. Tetapi kali ini saya akan membahas anemia karena kekurangan atau defisiensi zat besi. Itu yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, sekarang kenapa ibu hamil itu sering terjadi anemia? Karena pada saat kehamilan itu terjadi peningkatan daripada volume plasma. Itu paling meningkat itu trimester 2. Trimester 2 peningkatannya sampai 45-65% dari volume plasma yang ada di dalam tubuh. Dan pada saat ibu hamil itu juga terjadi peningkatan tadi ya, pengenceran tadi, sehingga kalau tidak terpenuhi kebutuhannya maka ibu bisa mengalami anemia defisiensi atau kekurangan zat besi. Nah, kenapa ibu hamil harus menghindari jangan sampai terjadi anemia? Karena ada beberapa dampak yang bisa dialami oleh ibu hamil. Pertama, bahayanya pada saat kehamilan ibu bisa terjadi abortus, ya, keguguran, dan bisa juga melahirkan bayi prematur. Itu pada saat hamil. Nah, pada saat persalinan sendiri akan banyak penyulit yang dialami ibu-ibu hamil dengan anemia. Pertama, untuk penyulit pada persalinan itu bisa terjadi kontraksi yang lemah, ya, atau inersia uteri. Kalau kontraksinya lemah, berarti ibu untuk melahirkan kurang kuat, sehingga bayi kemungkinan tidak bisa dilahirkan lewat vagina. Kemudian bisa terjadi juga kalau sudah anaknya lahir, bisa terjadi ibunya perdarahan karena atonia uteri, atau uterus atau rahimnya tidak bisa berkontraksi sehingga bisa terjadi perdarahan setelah anak lahir atau HPP, hemorrhagic postpartum. Kemudian juga bisa penyulit yang lain, yaitu persalinan yang memanjang disebabkan karena inersia uteri tadi. Kemudian pada saat nifas itu tadi kesulitannya bisa terjadi infeksi karena kondisinya kurang bagus, proses untuk pulihnya kembali, proses involusi juga bisa terhambat, ya. Kemudian proses untuk menyusui itu juga bisa terhambat karena kondisi ibu lemah. Nah, untuk itu ibu-ibu hamil tolong untuk mensuplai makanan yang bergizi, contohnya telur, ayam, daging, ikan yang banyak mengandung susu, yang banyak mengandung zat besi, ya, asam folat, karena itu semua untuk kebutuhan ibu hamil. Karena ibu hamil mengalami proses peningkatan untuk plasma tadi. Nah, tanda-tandanya pada ibu hamil dengan anemia itu ada 4L itu ya. Ada lemah, letih, lesu, lunglai, ya. Kemudian sering pusing, mata berkunang-kunang, bahkan kalau sudah aneminya berat bisa pingsan. Kemudian jantung juga berdebar-debar, ya. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita periksa itu di kuku, ya,
kuku ini juga pucat, ya. Di konjungtiva kalau diperiksa mata itu juga pucat, ya. Muka juga pucat, gitu ya. Itu tanda-tanda untuk anemi kalau dalam pemeriksaan fisik. Kemudian tadi di anamnesa ada lemah, letih, lesu, pusing, ya, cepat lelah, ya, berkunang-kunang, jantung berdebar, ya. Nah, bisa juga diperiksa kalau sudah ada tanda-tanda tadi subjektif, kemudian di konjungtiva juga pucat, kuku pucat, muka pucat, maka dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan Hb atau hemoglobin. Nah, pada ibu hamil untuk pemeriksaan hemoglobin itu dilakukan 2 kali. Pertama, pada saat trimester pertama ibu kontak dengan petugas kesehatan, itu pada awal kehamilan, itu untuk mengecek, ya, apakah ada anemia atau tidak. Kalau hasilnya 11 gram per sen, maka dikatakan normal. Kemudian kalau anemi ringan itu 9, 10, kemudian anemi sedang itu 8 gram per sen, anemi berat itu kurang dari 7 gram per sen, itu menurut WHO. Jadi kita juga sebelumnya kita tanya ibu hamil ini Hb sebelumnya berapa, gitu ya. Untuk itu, untuk mencukupi dari kebutuhan zat besi tadi, asam folat, zat besi, untuk itu ibu hamil disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama adalah yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, gitu ya. Itu terdapat kandungannya pada telur, daging, ikan, susu, ya. Itu selain dari sayur-sayuran yang lain. Nah, apabila ibu mengalami anemi, maka penanganannya selain mengkonsumsi makanan yang seimbang atau bergizi tadi, ibu juga diberikan tablet tambah darah, dan itu program pemerintah selama hamil diberikan tablet tambah darah 90 tablet, itu harus habis selama hamil, ya. Tapi dihindari untuk pemberian pada trimester 1 karena Fe atau tablet zat besi kalau bisa diminum pada malam hari karena ada rasa mual, ya, supaya kalau pagi hari supaya tidak terjadi mual. Kemudian juga pada saat minum tablet tambah darah harus diikuti dengan makan atau mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, karena nanti kalau tidak ada asupan dibarengi vitamin C, ibu-ibu akan mengalami sembelit, ya. Akhirnya malah tidak minum nanti untuk tablet tambah darahnya, ya. Untuk itu diikuti dengan pemberian vitamin C atau mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Nah, apabila sudah diberikan makanan dengan asupan gizi yang baik, kemudian tablet tambah darah juga sudah diminum, tetapi peningkatan dari kadar Hb itu belum signifikan, maka dicari penyebab yang lain. Contohnya apakah ada cacingan atau ada kelainan-kelainan yang lain sehingga ibu terhambat dalam mengabsorpsi dari tablet untuk tambah darah tadi, ya, mengkonsumsi tablet tambah darah. Kita cari penyebab yang lain. Kenapa masih terjadi anemia? Kemungkinan ada penyebab yang lain. Salah satunya tadi adalah cacingan, sehingga bisa diperiksa di lab untuk fesesnya atau dari tinjanya diperiksa. Oke? Kalau ada yang kurang jelas,
maka bisa ditulis di komentar untuk tanya jawab. Akan kami usahakan kami jawab. Terima kasih. Jangan lupa kalau hamil hindari terjadinya anemia dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.